ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu agung bulan Ramadan. Harus menjadi tekad dalam diri seorang muslim ketika datang bulan Ramadan itu, dia berusaha membentuk versi terbaik bagi dirinya. Saudara, resolusi menjadi versi terbaik itu mengapa penting kita lakukan? Pertama, kita ini adalah umat yang paling pendek umurnya dibanding umat-umat terdahulu. Jadi kalau kita mau bersaing dalam amal secara konvensional dengan umat-umat terdahulu, sulit bagi kita. Umat-umat terdahulu itu ada yang berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun. Ada yang berdakwah ratusan tahun, i'tikaf di mihrabnya, beribadah di masjid puluhan tahun. Sementara umur kita hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita dapat mengungguli amalan-amalan dan pahala umat-umat terdahulu? Yang pertama adalah industrialisasi niat. Satu kaidah penting di dalam agama, membahas apapun selalu bertolak dari hadis niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Setiap yang duduk di tempat ini, ada 100 orang, 200 orang yang duduk di sini, pahalanya belum tentu sama. Tergantung niatnya masing-masing. Ada yang niat duduk di sini sekalian istirahatlah daripada ke tempat kerja lagi suntuk. Tidak dapat apa-apa kecuali rehatnya. Ada yang enggak enak, soalnya panitianya ada atasan kita gitu. Atau ini kan memang tugas saya. Tergantung niat. Sebaliknya ada yang berniat untuk menuntut ilmu, satu amalan yang sangat besar faidahnya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu yang membuat seseorang diangkat derajatnya selain keimanannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat. Niatkan untuk menuntut ilmu supaya Allah angkat memang derajat kita dalam standar Allah. Bukan standar manusia. Tapi di sisi Allah, 2 orang sholat sama 2 rakaat, satunya ilmunya lebih baik. Ketika dia mengucapkan takbir, dia faham makna takbir itu dan bagaimana mengejawantahkannya dalam sikap keseharian ketika ditimpa musibah, ketika dunia terasa sempit baginya. Begitu juga ketika dia membaca ayat demi ayat dalam surat Al-Fatihah, lalu surah-surah pendek, lalu tasbih-tasbihnya, dengan orang yang hanya sholat sebatas melepaskan kewajiban. Tentu berbeda. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu, yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu? Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sama. La yastawun, tidak sama kata Allah. Niatkan untuk menuntut ilmu, karena pahala menuntut ilmu itu sangat besar. Niatkan pula untuk bersilaturahim dengan sesama saudara-saudara kita, sesama jamaah, berjumpa di rumah Allah Subhanahu wa taala. Betapa baiknya tempat, betapa baiknya momen, betapa baiknya kesempatan. Lalu niatkan i'tikaf di masjid. Siapa yang beriktikaf di masjid dalam keadaan suci,
pahalanya seperti dia melaksanakan sholat selama dia beriktikaf itu. Kita beriktikaf dalam keadaan punya wudu di masjid ini 2 jam, 3 jam, dicatat seperti kita sholat selama itu. Besar sekali pahalanya. Niatkan pula untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan pula untuk menghindari diri dari perbuatan sia-sia. Kalau waktu kosong kita ini kita tidak gunakan untuk sesuatu yang baik, biasanya sia-sia atau dosa. Cuma itu. Anda duduk di sini bisa dapat 5 pahala besar. Niatkan untuk mendapatkan rahmat, doa rahmat dari para malaikat yang memang sengaja ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat mana-mana majlis yang di situ disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan meletakkan kepaknya mendoakan rahmat bagi kita. Pasang niat yang banyak. Waktu Anda pergi kerja tadi dari rumah, niatkan mencari nafkah, menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah perintahkan kita untuk menjemput rezeki, bukan menunggu. Wa batahu min fadlillah. Cari berarti usaha, dapat pahala di situ. Niatkan untuk dapat berinfak, memberi anak dan istri. Sebaik-baik nafkah, sebaik-baik sedekah itu kepada istri dan kepada anak. Dapat pahala infak di situ. Niatkan menyelamatkan mereka dari api neraka. Kalau sampai mereka makan yang haram atau kehinaan meminta-minta, dapat pahala pula. Niatkan untuk menepati janji dengan perusahaan. Karena ketika kita diterima, kita tanda tangan kontrak. Apa saja kewajiban-kewajiban? Aku ingin menunaikan kewajiban ini karena perintah Allah untuk menepati janji. Bekerja Anda setiap hari, Anda dapat pahala seperti itu. Orang lain juga bekerja yang sama, tapi tidak dapat apa-apa, kecuali gajian saja di akhir bulan. Cuma itu. Kita nggak mau begitu. Pandai-pandai mengolah niat. Lalu apalagi cara kedua untuk mengungguli umat-umat terdahulu supaya kita dapat menang lebih banyak pahalanya dibanding mereka. Kita memanfaatkan momentum amalan-amalan dilipat gandakan pada waktu-waktu tertentu atau pada tempat-tempat tertentu. Bulan Ramadan, amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan sunnah seperti pahala amalan-amalan wajib. Dan ada satu malam yang kalau kita menghidupkannya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, iman dan ihtisaban, diampuni dosa-dosa kita. Beramal kita di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulannya oke, 83 tahun. Tapi Allah bilang lebih baik daripada itu. Nah, 10 kali kita berjumpa Ramadan, setidaknya pada minimalnya saja sudah 800 tahun lebih kita menyamai amalan umat terdahulu. Dalam hidup Allah berikan Anda kemudahan, rezeki, bisa umrah, bisa berkunjung ke Baitullah. Sholat sekali di situ dapat pahala 100.000, setara dengan 277 tahun. Udah 1000 tahun lebih. Jadi cara kita smart dalam beramal. Bagaimana ada rasa kompetitif di dalam diri. Ini peluang dan harus aku ambil peluang. Saudaraku, perhatikan. Manusia yang paling malang adalah manusia yang tidak bisa memanfaatkan momentum, memanfaatkan peluang. Jadi ketika Nabi naik mimbar dan berkata amin karena Jibril turun dan berkata, celakalah orang yang datang kepadanya Ramadan tapi dosanya tidak diampuni, maka Nabi mengaminkan. Tentang apa ini? Tentang memanfaatkan momentum. Bahwa Ramadan adalah momentum terbaik dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana melihat Ramadan sebagai momentum, sebagai peluang? Mari kita melihat
kebaikan-kebaikan Ramadan. Baik, saudara, kita akan coba dari banyak kewajiban itu kita pilih 7 kebaikan utama. Bersama dengan Allah hadiahkan Ramadan kepadamu, Allah memberikan 7 kebaikan ini. Cara kita menggali kebaikan-kebaikan Ramadan ini juga membuat kita melihat Ramadan bukan sebatas bulan sabar, tapi dia juga bulan syukur. Selama ini Ramadan bagi benak banyak orang lebih kepada bulan kesabaran, karena cuma ada puasa dalam benaknya, lapar, haus, menahan nafsu. Padahal ada sisi di mana kita dapat melihat betapa baiknya Allah ya ketika mengirimkan Ramadan kepadaku, lalu kita beribadah dalam semangat seorang hamba yang bersyukur, dan itu berbeda. Nabi SAW salat malam sampai bengkak kakinya. Itu tentu saja membuat Bunda Aisyah radhiyallahu anha menjadi terheran-heran dan berkata, "Ya Rasulullah, bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan yang akan engkau lakukan, yang akan datang? Bukankah Allah sudah mengampuni semua dosa?" Apa jawab Nabi? "Afala akuna 'abdan syakura?" Emangnya aku gak boleh Aisyah jadi hamba yang bersyukur? Jadi semangatmu ketika sholat, ketika puasa, ketika melakukan kebaikan-kebaikan, tilawah Al-Quran, menyambung silaturahim, ya, memberikan hadiah kepada orang tuamu, itu bukan lagi semangat aku harus sabar menjalani ini karena ini kewajibanku. Jadilah kita menjadi terasa tertekan. Ada kalimat, wah ini gak enak jadi generasi sandwich. Kenapa? Rasa kewajiban sebagai beban. Tapi mari kita melihat kehidupan ini dalam kacamata syukur. Bagaimana kita melihat betapa baiknya Allah ketika Allah memberikan Ramadan kepada kita. Saudaraku, coba renungi baik-baik. Allah itu ketika menciptakan sesuatu, Allah memilih yang terbaik. Jadi ada semacam undang-undang pemilihan, sunnatul ikhtiyar, ya, yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan dan memilih. Allah menciptakan malaikat. Berapa jumlah malaikat? Banyak sekali. Dari banyak malaikat itu Allah pilihkan satu yang terbaik, yaitu malaikat Jibril. Allah menciptakan manusia banyak sekali. Dari banyak manusia itu Allah pilihkan yang terbaik, Nabi SAW. Allah menciptakan umat-umat para nabi, Allah pilihkan yang terbaik umat Nabi Muhammad SAW. Allah menetapkan bulan-bulan, ada 12 bulan, Allah pilihkan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab, Allah pilihkan yang paling baik melengkapi semua kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Al-Quran. Di mana bentuk kesyukurannya? Ketika kita sudah paham tentang undang-undang pemilihan itu, coba pelan-pelan engkau berbisik kepada dirimu. Duhai diri, engkau adalah umat yang terbaik, dari nabi yang terbaik, yang mendapatkan kitab yang terbaik, diantar oleh malaikat terbaik. Hari ini Allah beri kesempatan berjumpa dengan bulan terbaik, untuk mendapatkan kesempatan memperoleh keutamaan malam terbaik. Ada banyak kebaikan yang Allah sedang kumpulkan di dalam dirimu, dan itu istimewa, bukan satu kebetulan. Tidak kebetulan engkau dilahirkan hari ini, bukan menjadi umat nabi-nabi sebelumnya. Bukan kebetulan engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau lahir dari keluarga muslim yang mengenal Allah dan mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebetulan.
Tapi memang Allah memilihmu. Yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah menciptakan siapa yang Dia kehendaki dan Allah memilih pula siapa yang Dia kehendaki. Mari kita melihat 7 kebaikan Ramadan. Yang pertama adalah kebaikan takwa. Takwa ini kesadaran paling tinggi yang dimiliki oleh manusia ketika dia menjadikan Allah sebagai pusat kehidupannya. Orang bertakwa, apapun yang dia kerjakan, ketika dia melangkah atau diam, berbicara atau tidak, pertimbangannya adalah Allah, bukan dirinya. Maka ketika Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa, Ali bin Abi Thalib mendefinisikannya al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang Maha Agung. Tapi dia juga mendefinisikannya wal amalu bit tanzil, mengamalkan wahyu. Artinya seluruh gerak-gerik hidupnya sesuai tidak dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Apakah selama ini kita benar-benar menyembah Allah atau menyembah diri sendiri? Saya berikan contoh. Ada seseorang membaca satu hadis, janganlah salah seorang di antara kamu minum berdiri. Ini aturan dari Nabi SAW. Tapi masa sih gini aja dipersoalkan? Susah sekali sih menjadi orang muslim. Tenang sekali dia baca hadis ini dan dia minum berdiri selama ini. Minum berdiri, tidak ada rasa berdosa sedikit pun. Walaupun ada keterangan Nabi minum berdiri ya, ada beberapa. Artinya dalam keadaan terpaksa khusus itu gak apa-apa minum berdiri. Atau larangan minum berdiri hanya sebatas makruh. Tapi pada asalnya agama memerintahkan kita minum duduk. Tapi dia tidak indahkan itu. Sampai suatu hari dia baca satu jurnal kesehatan, jurnal ilmiah. Di situ ditulis pembahasan tentang bahaya minum berdiri bagi ginjal. Dan ini terbukti memang. Paling buruk kondisi ginjal ketika ditekan dalam keadaan berdiri itu lalu masuk cairan, itu berakibat jelek sekali bagi kesehatan ginjal. Banyak yang menyebabkan gagal ginjal di situ. Sejak baca itu, dia takut minum berdiri. Dia takut minum berdiri bukan karena larangan dari agama, tapi karena merugikan dirinya. Sebenarnya dia menyembah Allah atau menyembah dirinya? Dia menyembah dirinya. Dia jadi abdu nafsihi, hamba bagi dirinya sendiri, bukan abdu rabbihi, hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang mukmin harus menjalani kehidupan di atas ketakwaan, menjadikan Allah sebagai pertimbangan awal seluruh strategi, rencana, langkah-langkah yang dia lakukan. Sederhananya begini. Ini kalau kebaikan Ramadan dapat kita ambil tahun ini, gaya hidup kita akan berbeda dengan gaya hidup sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan ada orang menawarkan kepada kita satu proposal bisnis. Coba kamu baca nih, bagus banget nih. Apa yang ditanya pertama-tama? BEP-nya berapa lama? Oh balik, mau untung dong orang. Resikonya apa saja? Berapa aku harus investasi? Dana tertahan akan berapa lama? Terus begitu. Yang dia tanyakan berkaitan dengan kepentingan dirinya. Iyalah Ustaz, namanya bisnis ya harus begitu, ukur untung ruginya. Tidak keliru. Tapi itu tidak boleh menjadi pusat kehidupanmu. Setelah Ramadan, ketika engkau menjadikan Allah sebagai sentral kehidupan, engkau yang pertama kali ditanyakan ketika ada orang datang bawa proposal bisnis, apa yang kamu tanya? Sesuai gak ya sama agama praktek begini? Ada gak hukum Allah
Allah yang dilanggar dengan begini? Ada nggak menzalimi orang lain? Bakal jadi urusan kita di akhirat tidak dengan orang-orang terkait? Subhanallah. Itu dulu yang ditanya. Baru tanya yang tadi. Sehingga walaupun keuntungan bagi diri sangat besar, namun ada aturan Allah yang dilanggar di situ. Ada muamalah yang tidak sesuai dengan syariat, kita tinggalkan kepentingan diri karena kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Demi mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Tapi kalau pertama-tama kita tanya dulu, untungnya berapa, kapan BEP-nya, resikonya, ini menjanjikan semua. Resikonya rendah, keuntungan besar, ya 4 bulan 5 bulan sudah balik modal. Terus baru kita tanya, kira-kira gimana ya? Sesuai nggak ya sama syariat? Yang nawar bilang begini, ya orang lain juga begini bro. Namanya sekarang bisnis yang begini-begini. Oh ya udah deh, oke lah. Oh. Coba bayangkan, siapa yang jadi pusat kehidupannya? Dirinya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau menjadikan Allah sebagai pusat kehidupanmu, maka seluruh kebaikan akan mengarah kepadanya. Kenapa? Allah lah penentu segala takdir, penguasa seluruh makhluk-makhluk yang lain. Siapa yang menggerakkan hati orang lain? Kalau engkau berjualan, untuk membeli di geraimu bukan di gerai sebelah. Untuk ngeklik jualan online bukan jualan online toko lainnya. Siapa yang menggerakkan hati itu? Siapa yang menggerakkan hatimu untuk memilih bahan-bahan baku yang kau itu di tempat itulah yang terbaik? Siapa yang memberimu bimbingan untuk mencari rekan dalam desain yang bagus, bertemu dengan orang ini? Siapa yang mengatur semua ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Siapa? Hidup ini bukan hanya tentang kita dan semesta. Lalu dengan sombong kita berkata, tergantung bagaimana kita memandang alam semesta. Kalau kita memandang positif, kita semua akan berdukung kepada kita. Seolah-olah kita yang mengkritik takdir. Ini yang dikenalkan oleh teori law of attraction, hukum daya tarik. Semua yang terjadi di luar ini tergantung pikiran kita. Siapa bilang? Ada satu yang mereka singkirkan di situ, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, perbaiki ketundukanmu kepada Allah, alam semesta akan tunduk kepada-Mu. Para salaf dulu, kalau anak mereka durhaka, istri mereka tidak mau mendengar mereka wudu, sholat taubat, muhasabah, apa dosa dia. Semakin taat seorang kepada Allah, semakin pengaruhnya akan besar. Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya, apa rahasia pengikutmu? Banyak sekali. Kata-katamu menjadi sangat berkesan di hati mereka. Apa rahasianya? Imam Syafi'i membacakan ayat, innana syi'atal laili hiya asyaddu waq'an wa aqwa qila. Bangun malam itu membuat kamu hidupmu lebih kokoh dan kata-katamu lebih penuh pengaruh. Semakin engkau menunduk, menghamba kepada Allah, semakin engkau menjadi khalifah, pemimpin bagi alam semesta ini. Jadi yang harusnya tunduk kepadamu tidak tunduk karena engkau tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumus sederhana. Baik. Kebaikan takwa. Sehingga inilah yang menjadi tujuan berpuasa. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Jadi baca ayat tentang puasa itu di Al-Baqarah 183 itu dari belakang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya itu dulu biar kita tahu dalam hidup ini Anda melakukan apa saja itu pasti ada mengapanya. Ada why-nya itu apa? Kita perlu menemukan the biggest why dalam hidup kita ini. Kenapa kita bergerak? Kenapa kita bekerja? Kenapa kita hidup? Kenapa? Kita mustahil akan benar dalam melangkah kalau kita tidak tahu tujuan kita apa. Seorang datang ke Yogyakarta
nginap di sebuah hotel. Ketika sarapan pagi dia tanya kepada pengunjung yang lain, "Bapak, Ibu, saya baru pertama kali loh ke Jogja. Kemana ya saya harus pergi?" Apa jawaban yang paling tepat? Orang baru pertama ke Jogja, kemana Pak harus pergi? Malioboro. Mana lagi? Mau belanja itu. Mana lagi? Apa jawaban yang paling tepat kalau ada orang bertanya begitu? Jawaban yang paling tepat adalah tanya tujuan dia datang apa dan sebagai apa. Kalau dia datang sebagai pelajar untuk melanjutkan pendidikan, kita tunjukkan kampus-kampus terbaik negeri dan swasta yang ada di Jogja. Kalau dia datang sebagai seorang pengusaha, kita tunjukkan sentra-sentra bisnis yang bisa dia kembangkan, dia jual di tempatnya lagi, dan seterusnya. Kalau dia datang sebagai wisatawan, kita tunjukkan spot-spot wisata, budaya, kuliner, sejarah, alam di Yogyakarta. Jadi tergantung. Kalau Anda tidak tahu untuk apa engkau datang, sebagai apa engkau datang hidup di dunia ini, gak bakal benar kita dalam kehidupan. Baca tujuan. Maka Allah sebutkan itu. Kita sampai jam berapa, Pak? Astagfirullahaladzim. Cuma satu kebaikan berarti yang saya sampaikan hari ini. Ya, padahal ada 7 kebaikan. Ada kebaikan doa, sangat mustajab di bulan Ramadan, tapi sayang sekali saya tidak sampaikan. Kemudian keajaiban maghfirah. Saya izin 3 menit lah kalau bisa. Saudara, yang paling kita butuhkan sebagai seorang pendosa itu keampunan. Ingat, kalau kesulitan masih hinggap dalam hidupmu, itu masih ada dosa yang kita lakukan. Jadi yang paling kita harapkan dari Allah itu pengampunan. Sebab kalau Allah sudah ampuni dosa kita, Allah mudahkan hidup kita, Allah cari jalan keluarnya, Allah berikan rezeki yang lancar. Itu janji Allah dalam surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara. Anda lihat nanti. Di bulan Ramadan, Allah gak ingin kaum muslimin ini lolos dari maghfirah. Maka Allah buat jaring-jaring maghfirah itu berlapis-lapis. Kalau kamu gak kena di jaring pertama, ada jaring kedua. Gak kena di jaring kedua, ada jaring ketiga. Perhatikan. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosa sebelumnya. Ini jaring maghfirah yang pertama. Terus ada yang tanya, "Ustaz, orang tua saya sudah tua, atau keluarga saya ada yang sakit, nggak bisa diharapkan kesembuhannya, dia nggak bisa puasa, nggak dapat dong dia keampunan Allah di bulan Ramadan." Jangan khawatir, ada jaring kedua. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat tarawih, menghidupkan malam Ramadan dengan sholat, maka diampuni dosa dia.